terlahir dengan nama Tubagus Muhammad Asnawi di Kampung Caringin, Labuan Banten pada tahun 1850 Masehi. Beliau merupakan putra dari pasangan Abdurrahman dan Ratu Sabiah. Nasab beliau dari jalur ayah bersambung sampai kepada Sultan Banten, sedangkan dari pihak ibu nasab beliau sampai ke Sultan Agung Mataram. Ia dikenal sebagai ulama yang gigih menentang penjajahan Belanda. Ia mengorganisir para jawara Banten untuk menentang penjajahan pemerintahan kolonial Belanda. Presiden Republik Indonesia era reformasi yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, seperti yang kita sering kenal yaitu Gus Dur, dalam suatu kunjungan kerja ke Banten berkata di hadapan para menteri, petinggi pemerintahan Provinsi Banten, tokoh serta masyarakat Banten bahwa Syekh Asnawi adalah seorang waliullah yang terlahir di Indonesia. Perkataan itu beliau dengar sendiri dari kakeknya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan teman belajar Syekh Asnawi ketika di Mekah yang juga sangat gigih dalam memperjuangkan syariat Islam yang kafah. Di video kali ini, kita akan mengulas sedikit kisah Kiai Asnawi Caringin, Kiai pemberani melawan kompeni. Selamat datang di Partai Ringan. Sejak kecil, Syekh Asnawi sudah memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak sebayanya. Beliau terkenal pintar dan cepat mengerti terhadap sesuatu yang baru. Mula-mula ayahnya lah yang mengajarkan beliau ilmu Al-Quran dan ilmu lainnya dengan disiplin yang ketat. Syekh Asnawi sangat senang belajar, namun sebagai seorang bocah tentu saja beliau juga kadang dihinggapi rasa malas. Ayahnya tak ingin rasa malas yang datang dari setan itu menjangkiti putranya. Maka ayahnya tak segan memarahi bahkan menghukumnya dengan cukup keras, yaitu direndam di sebuah kolam masjid bahkan dilempar ke atap masjid untuk menjemurnya. Namun Syekh Asnawi tidak merasa menyesal, malahan beliau menyadari itu adalah hukuman atas kelalaiannya dan akhirnya semakin termotivasi untuk lebih baik lagi. Pada usia 11 tahun, Syekh Asnawi telah mampu menghafal Al-Quranul Karim berikut maknanya dengan sangat baik. Begitupun dengan disiplin ilmu lainnya dapat diserap dengan baik, sejalan, sepaham, nyaris tanpa cacat. Lalu pada usia masih muda, ayahnya mengirimnya ke Mekah untuk belajar kepada para guru yang lebih mumpuni di Tanah Suci. Syekh Asnawi sangat gembira berangkat ke Mekah. Perjalanan pada waktu itu dari Nusantara menempuh jarak selama 1 tahun. Gurunya di Mekah adalah seorang alim ulama ahli Al-Quran yang bernama Syekh Hasabullah Al-Ama. Juga berguru kepada Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi, seorang ulama besar yang berasal dari Kalimantan di bidang tasawuf, tarekat Qadariyah wa Nasabandiyah. Setelah Syekh As-Sambasi wafat, kemudian diteruskan kepada Syekh Abdul Karim At-Tanara. Selanjutnya kepada seorang imam yang berasal dari Banten yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sana beliau belajar bersama murid-murid dari Nusantara. Di antaranya adalah Kiai Haji TB M. Wasi yang kelak menjadi besan Syekh Asnawi karena putra beliau Kiai Haji TB Ahmad Khotib menikah dengan putri Syekh Asnawi yaitu Ratu Iyot Hasanah. Selain itu, beberapa teman belajar Syekh Asnawi adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Khalil Bangkalan. Kurang lebih selama 6 tahun beliau belajar di Tanah Suci. Kemudian datang kabar duka mengabarkan bahwa ayahanda telah berpulang ke rahmatullah serta beliau diharapkan pulang. Maka dengan berat hati beliau berpamitan kepada guru dan teman-temannya untuk kembali ke tanah air. Perjuangan melawan Belanda. Pada tahun 1926, pada saat suhu perjuangan menentang pemerintah kolonial Belanda memuncak, Syekh Asnawi beserta para ulama di Banten mendirikan laskar yang dinamai Laskar Mujahidin. Syekh Asnawi melakukan sabotase dan menyerbu kantor pos telepon dan telegraf di Jakarta dan mengobrak-abrik peralatan serta memutuskan kabel telepon sehingga komunikasi ke Banten menjadi terhenti. Syekh Asnawi menganggap bahwa alat komunikasi ini memang harus segera dimusnahkan demi kepentingan dan strategi perjuangan dalam melancarkan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang semakin hari semakin semena-mena terhadap rakyat. Sementara itu, putranya Kiai Haji Ahmed Ahmad Hadi dan menantunya Kiai Haji TB Ahmad Khotib sebagai panglima dari Laskar Mujahidin. Sementara Ki Ahmed adalah ketua seksi logistik. Pada tanggal 15 November 1926, para perjuangan pergerakan kemerdekaan dan Laskar Mujahidin menyerang konvoi serdadu Belanda di Jembatan Sanggoma, Caringin, Labuan Banten. Perlawanan rakyat yang pada awalnya akan dilaksanakan di seluruh Nusantara namun akhirnya hanya dilancarkan di beberapa kota
bangsa termasuk di Banten yang paling gencar mengadakan perlawanan. Terjadi pertempuran hebat dengan diawali pelemparan granat tangan ke arah serdadu Belanda sehingga menewaskan 5 orang dan belasan lainnya terluka. Serdadu Belanda membalas dengan tembakan sehingga banyak yang gugur dan terluka dari pihak mujahidin dan pejuang, termasuk komandan mujahidin Haji Sali dan wakilnya Ahmad. Mereka yang syahid kemudian dimakamkan di pinggir sungai Sanggoma secara massal. Pada keesokan harinya, pemerintah Hindia Belanda menerjunkan ratusan serdadu mengejar dan menangkap para pejuang dan anggota Laskar Mujahidin. Syekh Asnawi dan anggota keluarganya ditangkap dan diasingkan ke Jakarta, dan setahun kemudian diasingkan ke Cianjur selama 3 tahun lamanya. Menurut catatan Kiai Haji TB Asuhari Khotib, cucunya Syekh Asnawi, konon Ki Khotib, menantunya dan putranya Ki Emed tertangkap setelah Belanda mengancam akan membantai warga dan membakar rumah mereka. Kemudian atas perintah Syekh Asnawi, para pejuang akhirnya keluar dari persembunyiannya. Jadi Belanda berhasil menangkap mereka karena pemerintah kolonial itu mengancam rakyat. Sedangkan menurut Michael Williams dalam bukunya Palu Arit dan Bulan Sabit mengatakan ada 99 orang yang ditangkap Belanda dan dibuang di Digul, Irian Barat. Sedangkan wakil panglima yaitu Ki Mukri Karobohong berhasil meloloskan diri ke Mekah. Perlawanan para ulama dan rakyat yang disebut oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pemberontakan ini sangat menyusahkan pemerintah Belanda. Sebab pimpinannya adalah seorang ulama yang paling berpengaruh di abad 20 yaitu Syekh Asnawi Caringin Al-Bantani. Sehingga ketika mereka menahan Syekh Asnawi di penjara, maka sel tahanan itu setiap hari sangat ramai dikunjungi oleh ribuan jemaah. Koloni Belanda tidak bisa mengasingkan beliau ke pulau yang jauh di Manado sebab masyarakat pada saat itu melakukan gelombang protes sehingga Syekh Asnawi hanya diasingkan ke Cianjur, daerah Jawa Barat yang terletak tidak jauh dari Banten. Konon Syekh Asnawi melanjutkan dakwahnya walaupun di dalam penjara dan di masa pengasingannya. Pemerintah koloni tidak dapat menyentuh beliau dan meredupkan pengaruhnya khususnya di wilayah Banten dan sekitarnya. Bahkan ketika masa pengasingan, seluruh keluarga besarnya yang terdiri dari anak, istri, cucu, pembantu-pembantunya dan murid-muridnya ikut serta menemani beliau di Cianjur. Api semangat perjuangan rakyat Banten memang tak pernah berhenti untuk menentang tindak sewenang-wenang pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan rakyat Banten telah dilancarkan sejak zaman Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa dengan secara terbuka berperang melawan pasukan Belanda hingga titik darah penghabisan. Kemudian setelah runtuhnya kekuasaan Kesultanan Banten pun perjuangan itu terus dilancarkan oleh para tokoh dan pemimpin umat yang didukung oleh kaum bangsawan, jawara, dan segenap rakyat Banten. Peninggalan Syekh Asnawi yang masih dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya hingga hari ini adalah sebuah Masjid Agung Caringin dan Madrasah Masyarikul Anwar yang terletak di Kampung Caringin, Kecamatan Labuan. Kemudian pada hari Rabu pagi tahun 1937 saat itu Syekh Asnawi telah melakukan salat duha. Saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya itu pulang ke haribannya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terima kasih Kiai Pemberani yang sudah memberikan kontribusi luar biasa untuk negeri tercinta. Salam Partai Ringan.